Ya, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini adalah pertemuan ketiga. Jadi kita masuk untuk materi persamaan diferensial biasa karena yang kemarin itu baru mengingat-ingat kembali tentang kalkulus. Ya, ini nanti saya tampilkan screen-nya itu bersebelahan antara modul dan ini ya, yang papan tulis. Kalau ada yang sudah mencetak atau bisa membuka modulnya silakan sambil kalian catat nanti ya. Oke, saya mulai untuk share screen. Bisa kelihatan screen saya? Bisa, Pak. Pak. Ya. Untuk bab pertama ini pendahuluan pengenalan tentang persamaan diferensial biasa ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa bentuk umum dari PD order n ya, sebentar. Untuk bentuk umumnya F X Y Y aksen Y double aksen dan seterusnya sampai Y pangkat N sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan diferensial. Nah, untuk menurut definisi, jadi persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat turunan-turunan dari suatu variabel terikat terhadap satu atau lebih variabel bebas. Nah, sekurang-kurangnya satu turunan dari fungsi yang tidak diketahui. Jadi ada dua variabel di situ, variabel terikat dan variabel bebas. Nah, contoh di sini macamnya untuk PDB itu, ya, maksud saya persamaan diferensial PD itu sebenarnya ada dua, PDB dan PDP. Kalau PDB itu biasa, persamaan diferensial biasa. Yang PDB itu adalah persamaan diferensial parsial. Perbedaannya kalau yang biasa itu variabel bebasnya hanya satu. Ini satu variabel bebas. Yang parsial lebih dari satu variabel bebas. Nah, itu perbedaannya antara parsial dengan biasa. Nah, yang kita pelajari dalam satu semester ini nanti hanya yang biasa, persamaan diferensial biasa. Oke. Nah, ini contoh persamaannya. Jadi jika hanya satu variabel bebas, maka persamaan disebut dengan PDB. Misalnya, ini Y turunan ketiga kuadrat min 2Y
turunan pertama dikali Y turunan kedua plus Y turunan kedua pangkat 3 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan diferensial biasa, di mana variabel bebasnya, kira-kira di sini variabel bebasnya apa? Variabel terikatnya apa? Masih bingung? Untuk yang di sini ya, nomor 1, variabel bebasnya itu adalah X di sini. Karena ini kan dinyatakan dengan notasi aksen ya, di Y aksen, ya double aksen, Y aksen pangkat 3 gini ya. Jadi kalau ditulis itu seperti ini. Oh, maaf, sebentar. Di sini X ya. dy dx dikali d kuadrat y dx kuadrat plus d kuadrat y pangkat 3 dy kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau ini X ya, ini X. Ini dx. Nah, kalau ditulis dalam bentuk di dx itu seperti ini. Jadi variabel bebasnya adalah X. Variabel terikatnya adalah Y. Demikian juga untuk yang nomor 2. D kuadrat Y dx kuadrat plus 3D dx plus 2Y sama dengan 0. Jadi di sini variabel bebasnya adalah X, variabel terikatnya adalah Y. Kemudian yang nomor 3, X kuadrat plus Y kuadrat dx min 2XY dy sama dengan 0. Nah, ini variabel terikatnya ada 2. Jadi ada X dan Y. Tetapi variabel bebasnya dia hanya 1. Bisa saja ini misalkan variabel bebasnya T, anggap saja seperti itu. Bisa seperti itu. Karena di sini tidak ditulis secara eksplisit. Nah, ini contoh yang tadi, 3 contoh tadi adalah contoh PDB, persamaan diferensial biasa. Sedangkan untuk contoh yang PDB, kalian lihat di sini, jika variabel bebasnya lebih dari 1, maka disebut dengan PDB, parsial. Contoh, karena parsial, kita pakai operator do. Beda kalau yang tidak parsial pakai D. Biasanya kalau turunan parsial itu pakai do. Jadi do kuadrat Y dx kuadrat plus do kuadrat Y dz kuadrat sama dengan 0. Ya, saya besarkan. Nah, di sini variabel bebasnya ada 2, yaitu X dan Z. Karena ada 2, maka dia PDB. Nomor 2 juga demikian. Jadi X do F do X plus Y do F do Y min NF. Jadi variabel bebasnya adalah X dan Y. Yang nomor 3 juga variabel bebasnya adalah X dan Y. Nah, yang
2 atau lebih variabel bebas, ini disebut dengan persamaan diferensial parsial. Yang akan kita pelajari hanya yang PDB. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, Maaf, saya lanjutkan. Pak. Ya. Pak, screen saya hitam, tak Pak, Ya. nggak kelihatan materinya sama sekali. Yang lainnya gimana? Screen-nya hitam, Kelihatan, nggak Pak. kelihatan. Kelihatan, Pak. Pak, Yang lainnya kelihatan. Berarti tadi siapa tadi yang nggak kelihatan? Aprilia, Pak. Dan Pak. Mungkin keluar dulu mungkin terus ini lagi bisa nggak ya? Soalnya yang lain nggak masalah. Ya, dicoba ya. Coba gimana? Kalaupun nanti Ya, nggak Pak. bisa, nanti ini ada rekamannya, jadi nanti bisa di-play. Diikuti aja Iya, dulu. Pak, saya izin dulu. Ya, coba nanti terus masuk lagi bisa nggak ya? Ya. Oke, sampai mana tadi ya? Oh ini. Oke, sekarang masuk ke pengertian tingkat, orde, dan derajat. Jadi dalam PDB itu ada istilah orde, biasanya orde saja ya, jangan tingkat, orde dan derajat. Nah, untuk orde itu ditentukan dari orde tertinggi dari turunan yang terdapat di dalamnya. Jadi kalau turunan tertingginya 2 berarti orde 2. Turunan tertingginya 3 berarti orde 3. Dan seterusnya. Kemudian yang dinamakan derajat. Derajat itu adalah pangkat tertinggi dari orde tertinggi. Jadi misalkan orde tertingginya adalah 3 dengan pangkat 2, maka kita nyatakan orde 3 derajat 2. Contoh misalkan. Contoh yang nomor 1. Soal yang tadi ya sama kayaknya. Ini turunan tertingginya adalah turunan ke 3, ya kan? Berarti ordenya adalah orde 3. Karena orde 3 ini pangkatnya adalah 2, maka derajatnya adalah 2. Ya, saya ulangi. Kalau di sini persamaan diferensialnya adalah turunan tertinggi itu adalah 3. Di sini kan 3. Ini turunan 1, turunan 2, ini turunan 2 juga, ini turunan 3. Berarti orde tertingginya adalah 3. Berarti orde 3. Nah, orde 3 ini pangkat berapa? Di sini ada pangkat 2. Sehingga derajatnya adalah derajat 2. Nomor 2 di sini ordenya turunannya adalah turunan kedua. Ya kan? Nah, derajatnya 1 karena Y-nya ini enggak ada pangkatnya. Jadi kalau misalkan ini contoh lain. Contoh lain misalkan
min 2Y plus Y 3 order. Nah, kalau seperti ini, Y turunan ketiga, pangkat 3, minus 2, turunan pertama, Y turunan kedua, plus Y turunan ketiga kuadrat sama dengan 0. Ini orde berapa? Orde 3, Pak. Orde 3, Pak. 3 ya. Orde 3, Derajatnya? Derajatnya 3. Derajatnya 3. Orde 3, derajat 3. Ya. Dan contoh lagi. Saya buat lagi. Kalau ini ordenya orde Orde 2. 3. Orde 3. Lagi. 3 ya. Orde 3. Karena ini kan derajat Orde 2. 3 derajat 1. derajat 2. Derajat 2. Derajat 2. Jadi orde Iya. turunan tertingginya kan turunan ketiga. Berarti orde Iya, 3. Nah, turunan ketiga ini variabelnya Y-nya adalah pangkat 2. Berarti derajat 2. Itu ya. Kalau ini nomor 2 ini soal tadi. Berarti orde 2 ya. Orde 2 derajat Orde 1. kedua, derajat 1. Derajat 1. Derajat 1. Ini Derajat 1. ordenya turunan terbesarnya adalah turunan kedua, derajat atau pangkat dari Y ini adalah pangkat 1. Kalau nomor 3 di sini apa ini? Ordenya orde 1 ya. 1. Karena Iya. turunan 1, derajatnya 1. 2, Pak. 1 apa 2? Ayo, derajatnya 1 apa 2 ini? Di situ tertulis X kuadrat plus Y kuadrat dx minus 2xy dy sama dengan 0. Ini derajatnya berarti orde 1 derajat Derajat 2. 2 ya. Oke, derajat 2. Nah, itu ada yang ditanyakan untuk orde dan derajat? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk pembentukan persamaan diferensial.
Jadi membentuk persamaan diferensial. Salah satu cara membentuk PD yaitu dengan eliminasi konstanta sembarang yang terdapat di dalam hubungan mereka dan membentuk persamaan yang disebut dengan persamaan primitif. Jadi ini adalah persamaan primitif di mana A, B adalah konstanta sembarang. Ya. Maka kita dapat membentuk PD itu dari persamaan primitif ini. Caranya gimana? Kita turunkan. Saya tulis di sini aja ya. Y ini membentuk. Y aksen sama dengan Y. Soalnya adalah Y. Sebentar, saya hapus. Y sama dengan A cos AX plus B sin AX. Maka dari persamaan primitif ini, kita bisa membentuk persamaan diferensialnya. Kita turunkan. Jadi turunannya cos itu adalah min sin ya. Mensin. Min AX dikali dengan A, dan ini dikali dengan A besar. Kan? Sin diturunkan jadi cos AX dikali A dikali dengan B. Di sini A-nya dikeluarkan, jadinya minus A sin AX plus B cos AX. Nah, kemudian kita turunkan lagi yang kedua. Turunan keduanya bentar. Ya. Turunan dari sin adalah cos, berarti minus cos AX A dikali A cos jadi min sin ya, min sin AX B A. Nah, A-nya juga saya keluarkan lagi, min A ya, min A kali A jadi min A kuadrat dikali dengan A cos AX plus B sin AX. Nah, ternyata setelah kita turunkan kedua di sini itu sama dengan Y, kan? Sehingga saya ganti menjadi Y. Menjadi Y double aksen sama dengan min A kuadrat Y. Kalau dipindah ruas, Y double aksen plus A kuadrat Y sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk dari PD dari persamaan primitif tersebut.
Ada pertanyaan untuk ini? Di bawah contoh itu ada 4 soal. Coba dikerjakan ya. Coba dikerjakan nomor 1 sama nomor 3 saja. Nomor 1 sama nomor 3 dicoba dikerjakan. 5 menit mungkin. Ya. Iya, Pak. Nanti kita bahas. Iya, Pak. Atau ada pertanyaan untuk ini, membentuk persamaan PD? Enggak ada, silakan dikerjakan dulu. Pak mau bertanya. Iya. Soal nomor 3 itu Y sama dengan E pangkat X plus berapa, Pak? X plus A. Iya, Pak. Terima kasih. X plus A ya, di situ. Iya. Terima kasih, Pak. Ya.
kita bahas ya untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 itu adalah Y sama dengan AX. Kalau diturunkan Y aksennya adalah A. A ya. Kalau ini ada double aksennya 0. 0. 0. Oke. Jadi bentuk PD-nya adalah dari sini ya, dari turunan pertama. Jadi cukup ini aja untuk PD-nya. Y aksen min A sama dengan 0. Kalau disubstitusikan ke sini, Y minus Y aksen X ya sama dengan 0. Sama ya. Kalau ini juga boleh, ini juga boleh. Ini nomor 1. Ada yang salah nomor 1? Betul semua? Kita masih bingung. Sekarang nomor 3, coba. Nomor 3. Nomor 3. Y sama dengan E pangkat X plus A minus BE pangkat X. Kalau saya turunkan pertama, jadinya E pangkat X plus A pangkat dikali 1 ya. Dikali 1 minus X dikali 1 E pangkat X. E pangkat X. Turunan keduanya adalah sama ya. Sama, Pak. Sama, berarti saya nggak usah ditulis. Tidak perlu ditulis. Nah, dari sini kita peroleh Y aksen sama dengan 0. Sama, Ya kan? Ini kan sama. Ya, ini kan sama. Sudah gini aja samaan diferensialnya. Kita coba kerjakan yang nomor 4. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah Y sama dengan A E pangkat X plus B. Y aksennya A jika pangkat X. A pangkat X. Sudah ya. tambah Ya.
Karena B-nya kan diturunkan 0. Ya, Pak. Turunan kedua sama hasilnya. Ya, berarti dari sini saya punya Y aksen itu sama dengan Y double aksen. Sehingga Y aksen min Y double aksen itu sama dengan 0. Ini. Atau cara lain, di sini saya punya A sama dengan Y aksen per E pangkat X. Ini dimasukkan ke sini. Sehingga diperoleh, dari sini diperoleh Y double aksen sama dengan Y per Y pangkat X, Y pangkat X. Berarti kan jadi Y aksen sama dengan Y double aksen. Begitu. Ada pertanyaan untuk pembentukan PD dari persamaan primitif? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau ada persamaan primitif, ya, persamaan primitif ini sebenarnya adalah solusinya. Maka PD yang dibentuk itu mungkin tidak hanya satu, bisa banyak. Misalkan yang nomor 1 ini, sini kan membentuk 2 ya, 2 kemungkinan persamaan diferensialnya. Ini dua-duanya sama-sama betul. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan. Selanjutnya, nah ini adalah menyelesaikan persamaan diferensial. Jadi menurut definisi, penyelesaiannya itu adalah suatu persamaan yang memenuhi suatu persamaan diferensial. Contoh, jika kita diketahui PD-nya D kuadrat Y dx kuadrat plus D dx min 6Y sama dengan 0. Selidiki apakah Y sama dengan C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X itu adalah penyelesaian atau bukan. Nah ini dibalik sekarang. Kita tahu PD-nya dari soal, kemudian kita menyelidiki apakah Y persamaan primitif ini merupakan penyelesaiannya atau bukan. Caranya, atau saya tulis di sini saja, kalian perhatikan yang di papan tulis. Saya tulis di sini saja. Oke, saya tulis di sini. Penyelesaian PD sebenarnya. Diketahui PD
itu D kuadrat Y dx kuadrat plus dy dx min 6y sama dengan 0. Apakah y sama dengan C1 E pangkat 2x plus C2 E pangkat min 3x adalah penyelesaian? Nah, caranya persamaan Y ini kita masukkan ke PD-nya. Jika sudah terbukti sama dengan 0, maka dia adalah penyelesaian. Nah, berhubung di PD ini ada turunan, ada Y, ada turunan pertama dari Y, ada turunan kedua dari Y, maka kita juga harus menurunkan Y-nya. Y aksen. Y aksennya adalah ini ya, C1 E2X dikali 2, ya kan, dikali turunan dari pangkatnya, plus C2E min 3X dikali min 3. Berarti 2C1E pangkat 2X min 3 C2E min 3X. Nah, ini turunan pertama. Sekarang kita cari turunan keduanya. Berarti 2 dikali 2 ya. C1 E pangkat 2X minus 3 dikali dengan min 3 lagi C2 E pangkat min 3X. Sini sama dengan 4 C1 E pangkat 2X plus 9 C2 E pangkat min 3X. Nah, kita punya 3 persamaan. Ini 1, ini 2, ini yang ketiga. 3 persamaan ini kita masukkan ke PD-nya. Substitusikan ke PD. Sehingga kita peroleh ini ya. Dari sini turunan kedua kita tulis 4 ya. 4 C1 E2X plus 9. Sini saya hapus dulu. 9 C2E min 3X. Ini ya. Turunan pertama, turunan kedua plus turunan pertama. Ini plus turunan pertamanya adalah 2 C1 E pangkat 2X minus 3 C2 E min 3X ya. Kemudian minus 6Y. Sini minus 6 dikali dengan Y-nya adalah C1 E pangkat 2X plus C2 E pangkat min 3X sama dengan 0. Dari sini kita kumpulkan. Jadi Y yang E pangkat 2X
dengan yang E pangkat 3 min 3X kita kumpulkan. Yang ini adalah 4C1 ya. 4C1 kemudian plus 2C1 E pangkat 2X. Ini. Kemudian minus 6 C1 E pangkat 2X. Dia plus E pangkat min 3X dikali dengan 9C2 minus 3C2. Benar ya? Minus dan minus lagi 6C2 sama dengan 0. Sampai sini 4 plus 2 6 min 6 dia sama dengan 0. 9 min 3 min 6 ini juga 0. Sehingga 0 sama dengan 0. Terbukti ya? Terbukti dia adalah solusi dari persamaan diferensial nomor. Contoh ini, contoh. Sampai sini? Pak, ya? maaf mau bertanya. Ya. Itu yang paling depan, Pak, yang paling bawah itu kan E pangkat 2X-nya sudah dikeluarkan, tapi di dalam kurungnya itu kok masih ada, Pak. Oh iya, betul. Ini ya, sebentar. Ini kan, oke. Ya, terima kasih sudah mengingatkan. Kalau saya salah dikoreksi ya. Ya, Pak, terima kasih. Ada yang belum jelas untuk ini? Jadi saya ulangi lagi ya, untuk apakah Y-nya ini adalah suatu penyelesaian, maka kita harus memasukkannya ke persamaan diferensial. Kalau sudah benar di sini sama dengan 0, maka dia terbukti. Ini ada macam-macam. Dari penyelesaian umum persamaan diferensial, itu adalah suatu penyelesaian yang masih memuat konstanta sembarang. Jadi C1, C2 itu masih memuat itu. Itu adalah penyelesaian umum. Kalau penyelesaian bersyarat, suatu penyelesaian yang diperoleh dari penyelesaian umum dan kemudian diberikan harga nilai X dalam penyelesaian umum. Jadi ini sudah ada nilainya. Dan ada lagi istilah penyelesaian singular dan penyelesaian integral khusus. Oke. Nah, di bawahnya ada soal-soal. Jadi diketahui ini PD-nya, kemudian kalian disuruh untuk menyelidiki apakah Y ini adalah penyelesaian dari PD ini atau bukan. Jadi caranya sama ya. Di sini ada Y double aksen, sehingga kalian harus menurunkan Y-nya 2 kali. Kemudian dimasukkan ke PD-nya. Dari sini setelah dimasukkan apakah dia sama nilainya 4 cos 2X atau bukan. Kalau sama berarti dia terbukti penyelesaian. Ini juga. Nah, ini 4 soal ini silakan kalian coba kerjakan di rumah. Nah, ini tugas untuk dikumpulkan minggu depan. Ada pertanyaan untuk
menyelidiki solusi atau penyelesaian dari PD. Ada yang kurang jelas dari 4 soal ini? Nomor 3, Pak. Saya kurang paham. Ya, nomor 3. Sama saja dengan yang lain. Jadi ini persamaan Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 0. Itu kalian harus memasukkan ke PD-nya. Karena di sini sepertinya hanya turunan pertama ya. Turunan pertama, jadi ini kalian turunkan sekali, kemudian masukkan ke sini. Dicoba dulu. Sudah jelas ya untuk soalnya ini? Sudah, Pak. Oke. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan kali ini saya akhiri ya. Bisa saya akhiri ya? Atau mungkin ada tambahan pertanyaan? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas dulu ya. Jadi sebelum jam 10.20 kalian harus sudah submit atau mengumpulkan upload tugasnya. Iya, Oke, Pak. untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Sampai sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kok anu. Terus bar ya. Suaranya lu pedut-pedut. Sinyalnya burik. Sinyalku. Harga 10 sami.